Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Oktavian, biasa dipanggil Riki. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di sini saya akan mengedukasi Anda sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian tentang cara menggunakan Google Meet. Nah, di sini saya menggunakan Google Meet via desktop atau menggunakan laptop atau komputer atau PC. Nah, di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sign in atau login menggunakan akun Google. Atau misalnya browser kalian sudah tertanam, sudah dimasukkan dengan email kalian, juga bisa langsung start meeting. Tapi saya akan menjelaskan dari awal dulu ya. Kita sign in dulu. Kalian masukkan alamat email kalian berikutnya, kemudian kata sandi kalian. Nah, kemudian setelah kalian login, kalian juga bisa menggunakan rapat baru. Anda sekalian bisa langsung membuat rapat baru atau masukkan kode link apabila adik-adik ingin masuk dengan link yang diberikan oleh guru-guru Anda sekalian. Nah, saya di sini ingin membuat rapat baru. Nah, di sini ada 3 opsi, 3 pilihan. Buat rapat untuk nanti, rapat instan, atau jadwalkan Google Calendar. Nah, kalau buat rapat untuk nanti, jadi kita itu membuat ruangan rapat atau ruangan Google Meet, ruangan kelas, tapi kita tidak langsung masuk, tetapi kita diberikan link atau alamat websitenya agar kita bisa masuk. Nah, kalau rapat instan, kita tuh langsung masuk ke ruangan rapat tanpa diberi link. Nah, kemudian untuk jadwalkan di Google Calendar, nah, di sini saya akan membukanya. Kita coba jadwalkan di Google Calendar. Nah, di sini kita bisa menambahkan judulnya, kita terserah. Kita coba belajar Google Meet. Nah, di sini ada, kita bisa memilih tanggalnya, kapan kita menjadwalkan Google Meet tersebut berlangsung, jamnya juga, sampai kapan juga, kemudian tanggalnya sampai jam berapa juga. Jangan lupa zona waktunya ya, sesuai dengan zona waktu Anda sekalian. Apabila Anda sekalian ada di zona Indonesia Barat, WIB, pakai WIB, kalau Indonesia Timur, pakai Indonesia Timur. Nah, kemudian ini bisa menambahkan lokasi ya, ini terserah opsional, di bawah-bawah sini opsional. Kemudian ini tamu, kita bisa menambahkan tamu, yaitu alamat email ya. Kita bisa langsung mengirimkan melalui email ke orang yang bersangkutan agar dikirimin link untuk masuk ke rapat ini. Oke. Karena kita langsung membuat aja, kita langsung buat aja ya. Mulai rapat instan. Nah, di dalam sini kita sudah ada pop-up rapat Anda sudah siap, tambahkan orang. Nah, di sini tambahkan orang kita bisa menambahkan orang menggunakan alamat email atau kita pakai link. Kita bisa share ini di WhatsApp atau di grup Telegram atau grup media sosial lainnya. Dan ini ada FCV. Nah, ini tuh kode untuk bergabung yang tadinya itu kode rapat ya. Ini untuk mematikan kamera, ini untuk mematikan mikrofon. Nah, kita matikan saja ya. Kalau udah merah itu berarti udah mati. Nah, kalau merah ini tuh jangan ya. Ini merah untuk tutup panggilan atau mengakhiri Meet, Google Meet-nya. Ini adalah presentasikan sekarang. Ini seluruh layar, ini maksudnya itu kita masuk ke start taskbar-nya juga, atau kita misalnya membuka aplikasi lain itu kelihatan. Nah, tapi kalau misalnya ingin lebih privasi, bisa pilih yang jendela ini. Jendela saja. Nah, kita bisa memilih jendela. Misalnya kita pilih ini, Meet ini. Berarti ini cuman terbuka, cuman Google Chrome saja yang dibuka. Jadi kalau kita membuka aplikasi lain, misalnya WhatsApp, itu nggak kelihatan. Atau kita membuka aplikasi game, itu nggak kelihatan ya.
Oke, kemudian ini ada tab, kita coba. Nah, ini juga ada tab-nya, tab dari Google Chrome-nya. Ini buka tab apa yang kita pilih. Jadi kalau kita buka tab baru, misalnya kita browsing gitu, ada pertanyaan dari adik-adik yang sedikit susah gitu, kita cari referensi gitu, kita bisa tanpa diketahui gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada tambahkan orang ya, tambahkan orang lagi, orang partisipannya siapa saja. Nah, kemudian ini detail rapat. Nah, bisa salin di sini ya. Kalau tadi udah di close, bisa salin di sini, salin info akses. Atau langsung salin di sini aja, di alamat websitenya langsung. Nah, ini pesan. Nah, kemudian ini aktivitas. Nah, aktivitas ini ada fitur baru di Google Meet. Kita coba. Nah, ini adalah namanya papan tulis virtual. Nah, kita coba mulai papan tulis baru, membuat jam. Nah, ini namanya Jamboard. Ini kita bisa buat menulis. Nah, ini mungkin buat Anda sekalian, guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu, ingin menjelaskan tentang murid-muridnya tentang sesuatu, kita nggak punya papan gitu, atau papan kita nggak punya di rumah, nggak punya papan di rumah gitu. Nah, bisa pakai ini. Kemudian bisa pakai sticky note juga ya, buat catatan mungkin atau apa gitu. Nah, kita bisa membuat sticky note. Nah, kita juga bisa mengedit-edit di sini. Nah, bisa dihapus juga. Kita gimana sih biar murid-muridnya itu tahu atau orang lain juga tahu? Nah, di sini ada bagikan. Kita salin link. Oh, bentar. Nah, ini bisa juga editor. Selesai salin link, gitu bisa. Atau caranya begini, kita close. Oke. Nah, caranya orang-orang tahu itu gimana? Kita lihat di pesan gini, langsung otomatis dikirim di Google Meet gitu. Kalau kita lupa klik bagikan ya, kita langsung ini buka aja komen atau pesannya, atau bisa di detail rapat ini, kita klik langsung kebuka Jamboard. Nah, atau bisa juga ini aktivitas papan tulis. Nah, ini ada file Jamboard. Begitu. Kemudian di sini ada papan tulis virtual. Nah, ini sama kayak tadi ya, Jamboard. Ubah tata letak. Nah, ini kalau ada banyak peserta, kita bisa membuat tata letaknya biar rapi gitu ya. Ini otomatis. Nah, ini saya kurang sarankan otomatis ya. Mungkin ya. Kalau ada banyak itu saya sarankan untuk bersusun gitu. Nah, jumlah upin atau kotak-kotaknya itu banyak banget. Kita mentokin aja banyak. Kalau misal pesertanya 40, 50 gitu, kita gini aja, bersusun terus kita banyakin gitu loh, 49. Nah, kita bisa tahu ya, kita bisa memantau orang-orang ya. Kalau monitor atau layar laptop atau komputer Anda sekalian besar gitu. Kalau kecil ya sesuainya aja, seporsinya aja. Atau terserah senyamannya apa aja bisa. Selanjutnya layar penuh. Nah, ini full screen ya, biar nggak salah pencet gitu. Nah, oh ya, untuk full screen atau nggak full screen, kalau di Google Chrome ada di keyboard itu F11 ya, F11 loh. Press F11 tuh exit full screen. Nah, itu kalau secara manual ya, pakai keyboard. Kemudian ubah latar belakang. Nah, ini bisa ubah background juga, ini kita coba ya. Ini background saya ada di kos-kosan ya. Kita coba. Oke, loading. Nah, udah ganti background. Ya lumayan ya. Kalau nggak pakai green screen ya lumayan gitu. Udah lumayan bagus. Nah, kita
Kita matikan aja ya biar fokus. Kemudian untuk teks, nah pilih bahasa digunakan untuk rapat. Ini saya nonaktifkan aja ya, karena kita di Indonesia ya, kita nonaktifkan saja. Terus ini laporkan masalah ini ada masalah gitu, kita laporkan atau ini masalah tentang fiturnya ya. Kemudian laporkan penyalahgunaan kalau kontennya negatif gitu, kita masuk ke seminar yang negatif gitu, kita laporkan aja. Kemudian pemecah masalah bantuan, nah ini ada masalah kalian, ini koneksi, ini koneksi saya ini. Oke, kalau misal koneksinya naik turun ini nanti di sini kayak detak jantung gitu ya, naik turun gitu. Wah, itu parah banget ya. Ini ada bantuan kalau misalnya ada uh, ingin membaca kok punya saya kok burek gitu, kok jelek gambarnya gitu. Nah, bisa dilihat sini kualitas video atau audio, kalian bisa baca apa yang salah gitu. Nah, mungkin dari uh, komputer kalian atau mungkin dari faktor lain gitu. Nah, setelan. Nah, ini di sini saya pakai mikrofon ini. Ini nggak saya ubah atau kalau kalian mikrofonnya kok nggak nyala, nah, kalian cobain satu-satu gini mikrofon eh, apa yang bisa gitu. Siapa tahu nggak masuk mikrofonnya gitu. Kalian bisa ubah-ubah di bagian mikrofon. Kemudian speaker loh, kok suaranya nggak ada. Nah, mungkin itu dari setelan kalian gitu. Ini saya USB audio device. Ini saya pakai headset. Ini kalau mau kalau ini 24G ini tuh monitor. Kalau speaker ini speaker biasa ya. Kalau kalian pakai laptop pakai speaker gini aja biasa atau pakai komputer kan pakai speaker biar gede gitu. Nah, ini speaker biasa. Nah, ini video. Nah, ini webcamnya saya pakai webcam namanya Droid Cam. Nah, kalau kalian eh, pakai laptop udah nggak usah setting-setting ini lagi ya. Kemudian resolusi. Nah, resolusi video kalian gitu. Kalian milih resolusi apa? Kalau misalnya, ah, paketan saya sedikit, saya pakai paketan, nah, 360p juga nggak apa-apa. Penerimaan maksimum. Nah, ini kita itu menerima resolusi video dari teman-teman atau orang-orang yang bergabung di Google Meet. Nah, kalian bisa memilih, Anda sekalian bisa memilih 360p kalau misalnya, internet saya sedikit, saya pakai kuota gitu. Nah, kalian bisa 360p atau hanya audio. Jadi, eh, gambar videonya orang-orang, webcamnya orang-orang itu nggak kelihatan. Nah, udah. Jadi, sekian ya. Kita coba kiri panggilan ya. Nah, kita bisa gabung lagi atau kembali ke layar utama. Nah, jadi, segitu saja pelajaran tentang Google Meet. Mungkin terlalu cepat, bisa kalian lambatkan. Ada fitur di YouTube melambatkan menjadi 1,25 detik atau itu kan mempercepat ya 1,25 dilambatkan menjadi 0,5 detik atau kalian bisa pause, bisa rewind video ini kalau kurang jelas. Nah, atau bisa komen juga di bawah. Nah, oke, sekian dulu dari penjelasan saya tentang Google Meet. Oh ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan tolong kalau ada yang ingin ditambahkan, komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.